Coba bayangkan seorang kakek berusia 74 tahun menikahi gadis muda berumur 24 tahun. Pernikahan itu digelar meriah, disiarkan langsung di YouTube dan disebut-sebut memakai mahar sebesar 3 miliar rupiah. Romantis? Mungkin. Tapi tunggu dulu, hanya dalam waktu sehari, kisah cinta ini berubah jadi teka-teki yang membingungkan seluruh Indonesia. Apakah ini kisah cinta lintas usia yang tulus atau ada sesuatu yang disembunyikan di balik mahar fantastis itu? 8 Oktober 2025, Desa Jeruk di Pacitan mendadak jadi lautan manusia. Warga berbondong-bondong menyaksikan pernikahan Tarman dan Sheila Arika. Dalam video akad nikah yang disiarkan langsung, penghulu menyebut mahar berupa alat sholat dan cek senilai 3 miliar rupiah dibayar tunai oleh sang mempelai pria. Kepala KUA Bandar bahkan menuturkan bahwa awalnya Tarman hanya ingin memberi mobil Camry dan uang 1 miliar, tapi mendadak diganti jadi cek 3 miliar. Mobilnya pun katanya hanya hadiah tambahan. Sewu panjenenganipun manten kakung panjenenganipun Bapak Tarman, insyaallah niki mengke badhe paring mas kawin arupi alat sholat lan ugi cek senilai 3 miliar rupiah lan insyaallah badhe katambahan setunggal unit Toyota Camry ingkang ing dalu menika boten dipun sebataken dados mas kawinipun, tapi insyaallah badhe dipun caosaken dumateng manten putri. Makaten pun nggih. Insyaallah Mbak Sheila sampun trimo nggih. Alhamdulillah. Saudara Tarman, ya, saya nikahkan Sheila Arika binti Arif Supriyadi kepada saudara yang walinya telah wakil kepada saya dengan mas kawin berupa alat sholat dan cek senilai 3 miliar rupiah. Saudara bayar tunai. Saya terima nikahnya Sheila Arika binti Arif Supriyadi dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Sah. Namun, euforia kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sehari setelah pernikahan, media sosial penuh dengan tudingan aneh. Beberapa akun lokal menyebut Tarman bukan orang sembarangan melainkan diduga penipu ulung. Beredar kabar kalau ia pernah tinggal di Wonogiri dan punya rekam jejak kasus serupa. Bahkan ada yang bilang Tarman kabur membawa motor keluarga Sheila. Sing kabur sinten manten lanange. Pripun ceritane niku? Penipuan cek seharga 3 miliar, senilai 3 miliar. Kabur. Sik kabur lanange apa wedoke lanange. Mas rabine kapan? Mang setas FYP jare wong kabur nggawa sepeda mobil rentalan. Betul sekali. Ini loh di saya yang FYP. Oktarina kaburnya nanti ya mestine nggak tahu Kak apakah pulang ke Wonogiri dan lain-lain. Makanya ayo kita viralkan mukanya. Yang lebih mengejutkan, uang yang dibagikan kepada tamu saat pesta ternyata bukan dari Tarman, tapi dari keluarga mempelai wanita. Sheila pun dikabarkan terpukul. Gengo ora kenek. Gengo kayak ngerabi sampean-sampean ini kasihan. Ceweknya gimana? Sedih. Jadi sebenarnya berapa hari? Baru 1 hari. Mas judulin jenengan piye iki? Tak berhenti di situ, beberapa saksi di Wonogiri mengaku mengenal Tarman. Seorang mantan besan bahkan bilang dulu Tarman pernah dipenjara 2 tahun karena penipuan jual beli pedang samurai senilai 1 miliar rupiah. Gimana Mbak Dwi? Jadi si Tarman ini mantan besan saya. T aja ya, T. Nah, si T ini mantan besan saya. Jadi kakak saya tuh nikah sama si T ini, adiknya si T. Kakaknya sampean nikah sama adik T. Jadi ipar saya ya. Jadi kronologinya itu tahun 2017 itu ada kasus samurai, penipuan samurai ya. Mungkin korbannya Mas Den ini ya, mungkin ya. Saya ya, karena posisi saya saat itu lagi di Kalimantan kalau nggak salah. Jadi dia itu rumahnya aslinya Duren Jatiroto Wonogiri. Ngakunya tadi itu sebenarnya cuma sopir bis. Mendengar kisah ini, publik semakin yakin ada sesuatu yang janggal dalam pernikahan ini. Tapi ternyata cerita tak sesederhana itu. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar langsung angkat bicara. Ia menegaskan T tidak melarikan diri. Mereka sedang berbulan madu di Purwantoro, Wonogiri. Bahkan keluarga Sheila sempat melakukan video call dan membeberkan kabar itu. Polisi pun sudah memastikan keluarga Sheila tidak merasa dirugikan dan cek 3 miliar itu sedang dalam proses pencairan.
Ini hari ini di posisi di mana Bapak? Saya di Ponorogo, Pak. Oh, di Ponorogo. Bulan madu ya. Iya, Pak. Melarikan sepeda motor itu enggak, Pak. Iya. Oh iya Pak, untuk apa namanya mahar yang 3M itu betul ya Pak ya? Betul, Pak. Itu betul. Jadi yang isu-isu yang beredar itu yang selama ini di TikTok kurang benar ya Pak ya? Kurang benar, itu kurang benar. Enggak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya, Pak. Dan saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak pisah sama istri gitu, Pak. Iya. Ibu Sheila juga meminta publik untuk tidak terprovokasi. Kalau belum tahu berita yang sebenarnya, stop. Jangan sok tahu. Oke, seperti Ganti bapak itu loh Mas, jago Mas. Jangan bikin berita hoax caranya. Oke. Itu ya tadi sudah dikonfirmasi juga dari pihak kepolisian dan lain-lain. Begitulah dua versi cerita kini beredar, satu penuh tudingan, satu lagi penuh pembelaan. Antara romantisme dan rekayasa, keduanya berjalan beriringan. Kita belum tahu mana yang benar, apakah ini memang cinta sejati yang tak mengenal usia atau justru kisah lama yang terulang dalam kemasan baru. Satu hal yang pasti, kisah Tarman dan Sheila mengingatkan kita akan pentingnya berhati-hati di era viral. Kadang yang terlihat megah di layar belum tentu indah di baliknya. Jadi menurut kamu ini kisah cinta tulus atau drama yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan?